Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97% air asin yang berada di lautan, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Air tawar ini merupakan es yang berada di kutub, dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah. Untuk lebih memahami materi tentang siklus air, simak penjelasannya sampai selesai. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Jadi itulah penjelasan pengertian siklus air. Siklus air ini dapat diartikan siklus air hidrologi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Dalam siklus air ini dikenal secara umum 3 tahap. Yang pertama, ada yang disebut dengan penguapan, pembentukan awan, yang ketiga hujan. Nah, di dalam terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi, penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Kemudian, tidak hanya air di danau, air di sungai, bahkan air di laut saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berupa wujud butiran-butiran air yang kita sebut hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju, turunnya bintik-bintik air ini. Bintik-bintik air ini kita kenal dengan presipitasi. Ini disebut dengan jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi, presipitasi dapat berupa hujan, es, dan berupa salju. Jadi, butiran ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan diantarkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi, proses penyerapan ini kita sebut infiltrasi. Jadi, infiltrasi ini disebut dengan penyerapan butiran air ke lapisan tanah. Jadi, itulah maksudnya perputaran air secara terus-menerus yang berlangsung, yang ada di bumi ke atmosfer lalu kemudian kembali ke bumi.